Hai, balik lagi dengan gua Aris di sini, masih tentunya di podcast Isi Hati Introvert. Minggu keempat di bulan Mei 2023. Udah lama banget gua nggak ngonten, nggak bikin podcast tentunya. Mungkin ini podcast pertama gua selama pindah ke Jakarta kali ya. Karena terakhir gua bikin podcast itu adalah episode ke-13 kalau nggak salah, yang judulnya Februari Penuh Dengan Kemanipulatifan, yang posisinya gue masih di Bandung tuh. Dan gue dari tanggal 15 Maret 2023 sampai detik ini gue udah ada di Jakarta. Jadi kenapa gue ada di Jakarta? Singkatnya, gue dapet kerjaan lah di Jakarta. Jadi gue pindah dari Bandung ke Jakarta sekarang. Terus sekarang tepatnya tanggal 23 Mei 2023, gue lagi ngerasain sesuatu sih. Kayak apa ya? Kayak mungkin suatu gejolak yang ada di pikiran gue. Asik, gejolak gak tuh guys? Bukan gejolak sih, lebih tepatnya kayak apakah ini akhir dari sebuah, bukan, apakah ini akhir dari seorang badut? Ya lu tahu sendiri, atau ya mungkin orang-orang gak tahu kali ya. Cuman orang-orang tertentu dong yang suka ngecengin gue gitu. Kayak lu ngebadut mulu ini itu gitu. Ya, gue dari semenjak putus 25 Oktober 2021 kalau gak salah, sering lah ngebadutin cewek. Karena apa ya? Ya mungkin gue butuh temen ngobrol wanita kali ya. Dan gue merasa nyaman gitu tanpa ada status, hanya temenan. Terus bisa ngobrol lama, bisa main, bisa sleep call mungkin. Percaya atau enggak, gue dulu pernah 3 malam itu sleep call dengan cewek yang berbeda gitu. Itu lucu sih sebenarnya. Tahun kemarin tuh. Kayak kenapa gue melakukan hal itu? Karena ya gue sering ngobrol sama laki-laki gitu, lama banget gitu. Ya menurut gue butuh ngobrol dengan wanita juga di balance nih. Percaya atau enggak, gue tahun kemarin gue sering banget main Ome TV buat nyari cewek doang. Kayak dikala gue habis ngobrol sama laki udah kelamaan gitu ya, kayaknya gue butuh ngobrol sama cewek nih. Oh udahlah, gue cari di Ome TV aja lah, nyari ada tukeran Instagram, ngobrol kayak gitu. Ya apa ya, seru aja gitu. Hampir tiap bulan gue dulu gonta-ganti cewek buat ngebadutin doang. Kenapa gue milih ngebadutin atau enggak, atau kenapa gue milih ngebadut daripada nembak langsung segala macem? Karena ya gue sadar diri aja gitu bahwa gue nggak ganteng. Apa sih yang bisa dibanggain dari gue? Kayak waktu tahun kemarin gue full freelance, kerja nggak jelas, dapat uang aja nggak nentu kapan kan. Terus ganteng aja enggak gitu. Kayak ya mungkin gue bisa bikin nyaman ngobrol segala macam gitu ya. Ya tapi kan nggak semua wanita ingin ditemenin nyaman ngobrol doang kan. Ya mungkin ada, tapi mungkin wanita yang pernah gue temuin itu tidak dari situ kali ya nyari cowoknya. Ya gak salah juga sih. Gak salah juga sih sebenarnya kalau mau kayak gitu. Jadi ya gue mutusin kayak mungkin emang gak ada yang bakalan suka lagi sama gue. Jadi ya udah, gue hanya sebatas teman ngobrol, sleep call, pun gak ada intensitas lebih dari hanya sekedar teman gitu. Dan gue emang butuh teman ngobrol. Jujur, ya kenapa gak laki-laki aja? Ya keseringan gue ngobrol sama laki-laki, makanya ngobrol sama cewek, nyari cewek gitu. Gue ajak teman ngobrol doang. Gue sering banget main Ome nyari cewek buat temen ngobrol. Kalau misalnya sleep call ya udah ayo gitu. Ya dulu masa bodoh lah, ngebadut tiap hari gitu. Kayak dia chat kalau pas lagi galau doang, ya it's okay. Udah bahagia, udah sama nemuin
yang lain, cowok yang lain, ya udah gue nggak masalah, gue tinggal cari lagi gitu. Gue enjoy dengan kehidupan itu semua. Tapi inilah yang ngebuat gue ingin membuat podcast ini sih. Jadi gue pernah ketemu cewek di Ome pas di Bandung tuh, bulan Januari kalau nggak salah, Desember Januari. Ya mungkin orangnya ini ngedengerin sih, nggak masa bodoh juga lah, lagian nggak ada apa-apa juga. Kayak ya udah hanya sekedar tukeran apa ya, ID TikTok doang waktu itu. Dia bilang nggak punya Instagram, ya udah. Terus ya udah, cuman hanya sekedar itu, udahlah hilang. Terus gue inget dia di Jakarta, terus gue chat dia lewat TikTok. Chatan dia ngebales sombong banget anjir. Bukan sombong sih, kayak ketus banget gitu. Ya masa bodoh gitu. Itu hak dia gitu. Ya lagian gue juga gak kenal. Hanya sekedar tahu lewat Ome TV doang. Terus gue di Jakarta main Ome, ketemu dia lagi. Langsung gue mintain 08. Dikasih lah nomor WhatsAppnya. Gue emang seneng ketemu orang di online, nemuin orang yang di online. Kayak yuk ntar kapan-kapan kita ketemu ini. Ya sebenarnya sih pertama gue hanya speak doang sih, biar nggak basi aja gitu. Terus gue nggak pernah main tuh di Jakarta sama sekali. Gue 2 bulan nggak main sama sekali Jakarta. Hanya waktu itu ada urusan ke Jawa, terus diajakin anak-anak kantor ke berenang ke Atlantis kayak gitu. Terus gue ngajak ketemuan tuh sebelum ke Jawa itu, ngajak ketemuan yuk kapan ketemuan, bisa nggak kalau sebelum ke Jawa, tapi berhubung satu dan lain alasan karena sebenarnya saya tidak mempunyai uang, jadi saya undur lagi sampai pada akhirnya kita ketemuan lah. Ketemuannya tanggal belasan ini. Kayak udah gue hanya sebagaimana gue ketemu teman-teman di online gitu. Tapi bedanya biasanya gue ketemuan tuh ramean, ini hanya berdua doang gitu. Yang tahu orang ini tuh waktu di Bandung, temen gue yang biasa nginep di rumah gue ketemu dia. Terus yang ngajak ngobrol gue lah karena dia udah ngantuk gitu. Jadi yang tahu orang di Om ini tuh berdua gitu, gue sama temen gue. Nah jadi udahlah, kita berapa kali gitu nentuin jadwal, nggak ketemu. Pada akhirnya setelah sebulan kalau nggak salah, kayaknya sebulan janjian baru aja ketemuan. Ketemuan berdua kayak setelah berapa lama ya, mungkin bisa dikatakan gue udah setahun lebih nggak jalan berdua sama cewek doang gitu. Sisanya kan ya sama teman-teman nongkrong gitu, ramean ini. Jadi kayak nggak ada kesan apa ya, dibilang kalau orang-orang mungkin bilangnya ngedate kali ya, tapi menurut gue ya udah ketemuan aja gitu. Nah pas ketemuan itu gimana ya, kayak malah udah kayak temen deket aja gitu, kayak ngomong nyablak segala macem ini itu gitu. Kayak ya udah gitu. Terus entah kenapa entah kali ya bayangan, sebenarnya gue nggak gimana ya bilangnya, gue ya hanya sekedar ketemu, nggak ada intensitas lebih buat ngedeketin atau apa. Lagian gue juga chat juga jarang kan, gue chat jarang. Gue pun emang kalau ngechat cewek duluan itu bukan anti ya, tapi menghindari takutnya si cewek tuh mikir gue aneh-aneh, entah ada perasaan suka atau gimana gitu. Dan gue tipe orang yang tidak mau merusak hubungan pertemanan gara-gara hal itu. Jadi ya walaupun gue ingin menanyakan kabar atau chat, gue menahan diri gitu, kecuali ke temen deket gue yang kalau kalian tahu mungkin follow Instagram gue pernah foto sama dia berdua ngegendong nih kalau salah ya. Itu hanya sekedar temen gitu. Dia tinggal di Jerman, waktu itu ke Indo ketemu, dia orang Indo gitu. Terus ya selain ke dia gue nggak berani lah kayak tiba-tiba ngechat duluan nanyain kabar atau gimana gitu. Tapi pas ketemu si cewek ini tuh tak kenapa, mungkin karena berdua juga kali ya, berdua laki sama cewek yang gue sudah tidak mengalami yang sangat lama,
nonton lah, makan lah, kayak gue udah lama banget gitu. Kayaknya udah terakhir pas pacaran aja ya, akhir-akhir masa pacaran gue udah gak jalan ke mall berdua, gak nonton. Oh kayaknya udah lebih dari 2 tahun sih gue gak ngalamin hal itu. Dengan apa ya, ngobrol, bukan gerak-gerik, apa ya bilangnya, kayak ya perlakuannya gitu. Kayak gue teringat akan masa lalu gitu, dimana gue memang di sini lagi bisa dibilang kesepian, nggak di kesepian juga sih, tapi ya mungkin gue butuh penyemangat. Dan ya sisi positifnya sebenarnya punya pacar adalah ya ada yang nyemangatin gitu tiap hari, walaupun ya ada drama-dramanya ya kadang ya, ada drama-dramanya dikit, tapi ya itu ya bumbu-bumbu sedikit lah. Jadi entah kenapa gue teringat momen lah, bukan teringat mantan, tapi lebih teringat momen dimana kebahagiaan itu muncul gitu, yang udah lama-lama banget gue tidak rasakan. Tidak harus dengan pacar kan, kalau momen-momen bahagia tersebut. Kayak gue ingat tiba-tiba keingat momen waktu dulu pacaran gimana gitu, jalan berdua sama cewek ini bisa ngobrol enak, seneng gitu. Kadang terus gue mikir, apa gue butuh cewek gitu ya sekarang? Tapi gue gak mau, gue masih takut gitu. Takut untuk ditinggalkan lagi gitu. Karena ya gue paling males gitu kalau udah pacaran ditinggalin. Dari dulu loh gue 3 kali pacaran gue ditinggalin. Deket sama cewek, ujung-ujungnya ceweknya deket sama yang lain, jadian sama yang lain, ngilang gitu aja terus. Tapi gue seneng loh punya apa ya, ya bisa dibilang sayang-sayangan, merhatiin segala macem. Tapi di sisi yang lain gue gak mau gitu buat punya pacar, karena gue takut. Dan mungkin dulu gue sering ngebadut, jadi kayak apa ya, kayak terobati lah. Bisa ya setidaknya ada cewek yang teleponan tiap malam, terus sleep call gitu walaupun gak ada rasa. Kalau sekarang kan gue sama sekali gak ada nih. Tahun 2023 adalah tahun dimana gue tidak ngebadut sama sekali, dan gue pun sangat-sangat menghindari. Tapi di sisi lain gue butuh apa ya, kayak lagi gabut di kosan segala macem, ya ngobrolnya sama laki-laki lagi kan bosen. Makanya itu gue udah lama gak jalan sama cewek. Selama di Jakarta gue gak ngobrol sama cewek sama sekali. Terus tiba-tiba ketemuan sama teman online gue yang ketemu di Ome, jalan bareng. Kayak anjir, bahagia sekali saya waktu itu. Ya walaupun kedepannya gue juga gak tahu ya, entah kita masih mengobrol atau hanya sebatas formalitas ketemu doang, entahlah ya. Tapi ya gue berharapnya gue ingin menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun itu yang sangat-sangat lama, bukan hanya sekedar formalitas kita ketemu di online terus yuk ketemuan di real life hanya sekali gitu. Gue gak mau. Dan entah selama beberapa hari ini gue kadang mikir pengen punya pacar lagi sih. 2 tahun ya, 2 tahun yang mungkin waktu yang lumayan agak lama ya saya menjomblo. Gue ingin mempunyai seseorang ya yang dispesialkan lah mungkin ya mungkin tidak perlu pacaran tapi menspesialkan satu sama lain lah. Tidak ada cowok, tidak ada cewek, tidak ada status pacaran, kayak kita menspesialkan satu sama lain gitu. Tapi apa bedanya sama pacaran? Ya mungkin pacaran ada cemburu-cemburunya, dramanya. Kalau kayak gini kan gak ada ya hubungan tanpa status lah ya. Pengen sih gue, tapi itu masalahnya gue gak ganteng kan. Saya nyari cewek Jakarta, siapa yang mau dengan saya? Di Bandung aja gak ada yang mau, apalagi di Jakarta.
atau keahlian gue adalah kata orang-orang soal gini. Kenapa ini yang bikin gue nggak pede sama fisik gue? Gue pede dengan kayak gimana gue mengobrol dengan orang lain segala macem. Ada temen gue kan selalu nanyain kayak, lu temenan sama gue gimana sih, nyaman atau enggak, atau ya ini mau ke cewek mau ke cowok gitu. Lu kalau ada nggak suka ke gue ini apa gitu ya bilang aja gitu, nggak usah sungkan gitu mau bilang jeleknya gue. Lu bilang jelek-jeleknya gue di depan gue itu adalah sebuah masukan ke gue untuk menjadi diri yang lebih baik gitu. Gue nanyain lah ke salah satu teman gue, cewek nih, ini emang bangsat sih, ini orang bangke emang sampai sekarang. Peace bagi yang merasa ini gue bercanda doang. Oke, lu tahu gue kan kayak gimana. Gue pernah nanyain tuh, gue gak akan sebut namanya, kayak, Gan, lu temenan sama gue gimana sih, nyaman atau enggak gitu. Cewek nih, ya nyaman sih Riz. Lu tuh bisa ya intinya kayak lu bisa diajak ngobrol, nyambung, lu bisa ngertiin apa yang gue rasain, bisa ngasih masukan. Kalau nggak salah dia ngomong kayak gitu. Coba Riz kalau lu ganteng, gue pacarin lu. Emang bangke ini bangke ini orang. Sumpah bangke sekali lu. Apakah gue harus menjadi ganteng untuk mendapatkan seorang pacar? Apakah gue tidak bisa mempunyai pacar lagi karena gue jelek? Ya gue menyadari emang gue jelek sih. Makanya gue kadang kayak bilang di status gitu, ya Haris ganteng, ganteng kali aku. Gue kadang kayak gitu bilang di status, cuman iseng-isengan doang, kayak apa ya, biar dulu gue kalau disebut jelek itu bisa sakit hati gitu. Tapi udah lama loh, udah berapa tahun yang lalu. Tapi sekarang kayak ya emang gue jelek, terus ya udah gue bilang Haris ganteng ini, walaupun banyak yang hujat, gue nggak masalah sih, itu lucu sih. Tapi dari gue sering kayak gitu, gue merasa pede sih. Pede di mana gue mulai menunjukkan postingan muka gue kayak gimana. Dulu kan gue nggak mau sama sekali nggak mau gitu posting muka gue gitu, karena gue malu. Tapi untuk sekarang gue pede-pede aja. Kadang gue di caption gini Instastory, wih ganteng kali emang ini Haris. Gue kepikiran kemarin, 2 hari kemarin atau 3 hari kemarin, wah gue kayaknya pengen ngebadut lagi, nyari cewek di Ome. Gue lagi libur kan, pengen nyari ya. Tapi gue di sisi lain, gue nggak mau hanya sebatas teman ngobrol selewat doang. Buat apa juga gitu, ibaratinnya lu lagi kumat terus minum obat terus ntar juga kumat lagi gitu. Gue gak mau. Gue cek kontak gue, buka WhatsApp segala macem, kayak siapa yang bisa dicat ini itu. Tapi gue takutnya ya, selain ke Destiny namanya, temen gue deket lah itu, bisa gue anggap sahabat gue sendiri. Gue gak berani. Dan ya jadinya gue gabut di kosan, ngapain, nonton anime, nonton film, nulis gak jelas gitu. Pengen sekali gitu, tiba-tiba gitu ada yang bangunin gitu, selamat pagi bla bla bla, kayak kamu lagi ngapain, atau gimana harinya, sehat, udah makan atau belum, sehat gak gitu. Pengen sih gue gitu, udah lama kangen aja gitu. Bukan gue pengen, kangen aja gitu, kangen aja gitu sama orang yang menspesialkan gue lah. Gue kalau beneran gabut banget gitu, suka bales-bales di Instastory orang loh, karena ya pengen ngobrol dong. Pengen sih kayak dulu maksudnya, kayak ada orang menspesialkan gue, nanyain kabar gue, selalu ngechat kayak selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur gitu. Tapi ya nggak ada. Tapi ya udahlah ya, nggak ada juga nggak masalah. Tapi gue cerita-cerita kayak gini bukan pengen dikasihanin sih. Balik lagi, gue bikin podcast adalah ingin mengutarakan isi hati gue yang gue tidak mau cerita ke orang lain. Dan gue pengen cerita ke diri gue sendiri
Dan ya udah, diupload tuh iseng-iseng doang sih. Kalau dia mau dengerin, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya udah, nggak rugi juga gue. Lagi emang pengen ngebacot aja gitu. Chat gue aja, kayak kuburan, sepi banget tuh sekarang. Dulu tuh wah banyak gitu yang ngechat gue, sekarang nggak ada banget. Ya mungkin emang gue harus fokus untuk apa, ke kehidupan pribadi gue sih, untuk memantaskan juga. Dan kalaupun gue ingin mempunyai pacar, beda loh sama kayak waktu zaman dulu masih sekolah dan sekarang. Kayak sekarang aja kalau mau ngajak jalan cewek, walaupun ya temen doang gitu ya mungkin bisa split bill. Ya mungkin ya split bill, lagian emang gue gak kewajiban gitu kan. Tapi gue bukan tipe orang yang bisa split bill. Gobloknya gue tuh itu gitu. Apalagi dibayarin sama cewek ya. Selagi gue ada, kalau gue yang ngajak gue pasti bayarin. Beda kalau misalkan gue diajak, gue bayar sendiri. Gak mau gue bayarin orang. Enak banget orang anjing ngajak gue yang bayar. Kalau gue yang ngajak kan ya lain cerita gitu. Makanya kayak buat pacaran sekarang, gue pacaran ngapain sih lagian? Kalau gue pacaran kan memang apa ya, tujuan gue memang bukan buat main-main. Kalau misalnya ada yang ngomong bacot lu, bilang so gimana ya so itulah bla bla bla. Pacaran bukan buat main-main, serius. Gue tuh dari kerja di wedding 2019 sampai 2021 bulan September kalau saya nggak tahu Agustus. Gue kan ngedit video long clip ya, ngedit video panjang full acara kayak gitu. Sering denger ceramah pendeta tentang pernikahan. By the way gue muslim, tapi ya gue kerja di yang weddingnya ya 95% non Islam lah. Jadi gue hampir setiap hari dengerin ceramah pernikahan dari pendeta, yang intinya ya pasti sama sih di muslim pun, cuman beda pembawaan ayat doang kayaknya ya. Tapi gue suka denger sih intinya sama-sama aja sih kalau misalkan ceramah pernikahan di muslim juga. Kayak lo ngapain sih pacaran? Kalau buat main-main dong ngapain pacaran gitu? Ngapain pacaran kalau misalkan cuma buat main-main doang mah, ngabisin waktu, ngabisin duit, nggak jelas kan? Makanya gue dari situ, dari 2020 lah hitungannya, kayak gue pacaran tuh memang udah serius segala macem. Tapi ya sama mantan gue mungkin pertama kali pacaran dan dia 2 tahun di bawah gue, jadi pikirannya mungkin masih pengen main-main gitu. Jadi kalau gue pengen pacaran sekarang, gue serius sih. Gue target gue nikah masih lama, 27, 28, ya minimal 27 lah. Gue ingin memantaskan diri gue untuk wanita gue yang gue inginkan gitu. Tapi gue juga pengen pacaran. Tapi kalau pacaran ntar lu emang punya apa, lu kerja udah kayak gimana, lu gaji berapa gitu ya. Mungkin kalau pas pacaran gak akan bakalan ditanyain kayak gitu. Tapi gue malu sih kalau misalkan ya buat hidup sendiri aja pas-pasan kan. Jadi gue memilih untuk tidak pacaran. Tapi gue ingin mencoba pacaran lagi. Ada yang mau gak sama gue? Ya mau muslim, mau di luar muslim, gue gak masalah sih. Gue waktu itu Katolik, pernah deket hubungan lebih tapi gak sampai pacaran. Sama Hindu pernah. Buddha sama Protestan belum nih. Gue pacaran muslim udah. Deket yang kayak pacaran tapi gak pacaran sama Katolik sama Hindu udah. Ini tinggal Buddha sama Protestan, ada yang mau gak? Canda. Ya itu, gue pengen deketin cewek tapi gak berani. Gue punya apa? Dan gue gak berani chat duluan.
Karena balik lagi saya tidak ganteng. Jadi kalau gue deketin cewek, bayangan gue ceweknya bakal gak suka, terus males chat sama gue. Itu makanya gue kalau chat sama cewek memposisikan gue berpikiran untuk kayak, oh cewek ini gak bakalan suka sama gue, jadi kayak gue pembawaannya sama teman aja gitu. Pastinya sih kayaknya yang temenan, boleh ini yang lihat podcast gue nih ya, ada yang suka sama gue gak sih? Yang pernah chatan gitu, yang pernah chatan, teleponan segala macem gitu. Ada yang pernah suka sama gue gak sih? Tapi kayaknya nggak ada deh. Nggak mungkin sih. Lu mau bilang sayang-sayangan ke gue juga segala macem, gue anggap bercandaan. Soalnya gue nggak mau kayak orang baper gitu. Dia manggil sayang, dia ngucapin selamat pagi, dia nelpon duluan segala macem. Kalau gue baper kayak gitu, guanya yang kepedean. Takut gue anjir, takut kepedean. Kepedean dia instastory sama orang lain, gue malah sakit hati, bener gak sih? Itulah kenapa gue tidak mau untuk kepedean. Dimana orang bilang sayang sama gue anggap bercandaan. Jadi ya udah gue sayangin balik tanpa mengharapkan lebih. Ya kalau misalkan dianya ada perasaan lebih ke gue sih alhamdulillah ya, syukur banget. Ini gue pacarin langsung cuk. Cuma gue pacarin orang, wah anjir, setia gue sumpah. Gue sangat-sangat memprioritaskan elu. Tidak mungkin tidak. Memang basic Haris tuh ganteng, baik, pengertian, selalu memprioritaskan dia. Tapi dia aja gak ada. Ini podcast apa sih sebenarnya? Ya mungkin ini adalah akhir dari perjalanan sebuah badut lah. Badut dari Bandung yang tidak akan membadut lagi. Ya mungkin itu aja podcast dari gua. Thank you udah dengerin. Walaupun ini podcastnya ngalor ngidul, podcast Isi Hati Introvert episode ke-14 yang judulnya Akhir dari Seorang Badut. Gua Haris dan bye-bye.